Nah, tahun ini kami perkirakan akan terjadi pembalikan arah, di mana kemungkinan di second half 2023 ini ada kemungkinan The Fed akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Dan ini sudah di price in oleh para pelaku pasar obligasi global yang kelihatan dari yield obligasi atau imbal hasil obligasi di negara Amerika itu turun. Sudah turun sekitar 150 basis. Ini kita ada lagi pertanyaan dari sahabat kompas.com dari akun Biola Publik. Menurut Anda, kenapa negara ASEAN tidak mempunyai mata uang ASEAN layaknya Eropa memiliki mata uang euro? Possible gak sih sebenarnya kalau ASEAN itu punya, atau malah lebih bagus ya udah kayak gini aja gitu? Halo sahabat kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan bersama saya Melis Moren, dan hari ini selalu bersama partner saya Niken Monica. Nah, hari ini sahabat kompas.com kita akan berbincang nih soal yang lagi happening belakangan ini, yaitu rupiah yang lagi menunjukkan tren positif. Tapi berbarengan juga dengan momen itu ada juga beberapa negara yang memutuskan untuk dedolarisasi dolar AS. Nah, untuk itu kita akan ngobrol bareng Bapak Ahmad Mikhail selaku Chief Ekonom dari Sukor Sekuritas. Halo Pak, apa kabar? Baik, Mas. Halo Pak Mikhail, akhirnya kita bisa bertemu ya. Okay. Buat ngobrol-ngobrol kali ini topiknya lagi dibahas sama anak-anak muda juga nih di media sosial. Sebenarnya Pak Mikhail, apa sih yang membuat rupiah belakangan ini lagi menunjukkan tren positif? Terus kira-kira ke depannya ini bakal jangka panjang apa jangka pendek nih rupiah menguatnya? Oke. Jadi rupiah menguat ini ada 3 faktor ya. Faktor yang pertama dari sisi supply and demand ya, pergerakan pasar, di mana terjadi karena account surplus sudah hampir 3 tahun berturut-turut. Jadi ketika suatu negara menghadapi current account surplus itu adalah ketika total ekspor impor plus ekspor jasa itu melebihi impor barang dan jasa. Nah, ketika terjadi current account surplus, maka artinya supply dolar lebih banyak dibandingkan kebutuhan terhadap dolar di dalam negeri. Nah, Indonesia ini memang berbeda dengan apa yang terjadi selama 20 tahun terakhir ya. Selama 3 tahun terakhir ini kecenderungannya kita stable menerima atau menikmati yang namanya current account surplus tadi. Nah, bagi negara-negara yang menikmati current account surplus, maka sewajarnya mata uangnya menguat, tidak melemah. Nah, jadi karena kita di tahun lalu kita karena account surplus sekitar 1,2% dari GDP, dan tahun ini kami perkirakan akan surplus 0,7% dari GDP, sehingga kemungkinan besar rupiah akan terus melanjutkan penguatan. Nah, yang kedua adalah faktor dari sisi ekspektasi pelaku pasar global bahwa akan terjadi turnaround story terhadap kebijakan moneternya The Fed. Karena kalau kita lihat tahun lalu kan terjadi tightening yang sangat cepat ya, terjadi kenaikan suku bunga cukup cepat di Amerika. Nah, tahun ini kami perkirakan akan terjadi pembalikan arah, di mana kemungkinan di second half 2023 ini ada kemungkinan The Fed akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Dan ini sudah di price in oleh para pelaku pasar obligasi global yang kelihatan dari yield obligasi atau imbal hasil obligasi di negara Amerika itu turun. Sudah turun sekitar 150 basis. Sehingga membuat imbal hasil financial asset, terutama obligasi negara Indonesia, itu menjadi menarik. Financial asset di dalam negeri jadi menarik, sehingga terjadi capital inflow di pasar obligasi. Nah, capital inflow itu yang membuat rupiah juga cenderung menguat. Jadi rupiah selain current account surplus, rupiah juga cenderung menguat. Nah, yang kedua adalah kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dari Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia. Dari sisi Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga mengikuti arah kebijakan The Fed, sehingga menjaga tidak keluarnya arus modal asing dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, yang kedua, Bank Indonesia mengeluarkan instrumen baru ya, term deposit falas ya, di mana imbal hasilnya itu cukup menarik dibandingkan dengan imbal hasil yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga kita, seperti Singapura, seperti Hong Kong gitu ya. Di mana term deposit falas 12 bulan itu bisa sekitar 5% dalam dolar. Sehingga eksportir yang tadinya ekspor Indonesia yang tadinya menaruh uang di Singapura atau Hong Kong mulai cenderung sekarang melihat instrumen BI ini menarik, sehingga mereka mulai lebih banyak mempertahankan devisa hasil ekspor mereka ke dalam negeri. Nah, dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan komitmen untuk kembali menurunkan defisit APBN kembali ke di bawah
3% dari GDP di tahun 2023 ini. Karena kita tahu semenjak COVID jadi kejadian luar biasa selama 3 tahun terakhir, sehingga defisit APBN itu lebih dari 3% dari undang-undang keuangan negara yang sebelum terjadi COVID. Nah, kemudian kembali lagi ke dalam undang-undang keuangan negara di mana defisit APBN diatur tidak boleh lebih dari 3% dari GDP. Nah, hal itu membuat confidence para pelaku pasar bahwa Indonesia tetap melakukan kebijakan fiskal yang prudent. Nah, dari ketiga faktor tadi tersebut, maka rupiah memang berhak menguat. Kami prediksi rupiah memang dari awal tahun, kita prediksi rupiah itu kalau melemah, paling tinggi melemahnya 15.400, tapi range prediksi kita itu antara 14.500 sampai dengan 15.400. Nah, kondisinya sekarang rupiah sudah menguat ke level 14.800, kami perkirakan akan terus melanjutkan penguatan ke 14.500. Oke, kan tadi rupiah menguat ya, bahkan diprediksi bakalan sampai angka 14.000. Nah, tapi ini pergerakan IHSG ini cenderung loyo, bahkan Betul. kalau menguat pun tipis. Nah, analisis dari Pak Mikael sendiri tuh bagaimana? Jadi ada dua faktor yang membuat indeks kita itu belum kembali ke level all time high-nya di 7.200. Faktor pertama yaitu adalah pembaikan atau percepatan pemulihan ekonomi China. Jadi China itu kan ekonominya tahun lalu itu sangat tertekan akibat strict lockdown yang dilakukan oleh pemerintah China. Nah, sekarang pemerintah China sudah membuka lebar-lebar akses atau mobilitas masyarakatnya, sehingga diperkirakan pertumbuhan China akan kembali ke level naturalnya, yaitu tumbuh sekitar 5 sampai dengan 8% tahun ini. Tergantung seberapa cepat domestic consumption maupun investasinya. Sehingga modal China menjadi lebih menarik dibandingkan pasar saham regional Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, dengan adanya pembalikan arah dari kebijakan China, maka membuat capital inflow pindah ke China. Dan banyak arus modal asing, terutama dari Eropa dan Amerika, pindah ke China. Kalau rupiahnya menguat tapi IHSG-nya kok agak meloyo ya cenderung itu. Tapi Pak Mikael, kalau untuk kebijakan dari luar negeri sendiri, apalagi kan kalau misalnya FOMC mengeluarkan hasil nanti risalah rapatnya, apakah akan mempengaruhi pergerakan rupiah juga? Karena kan kalau di Indonesia salah satu penopang rupiah menguat itu karena PMI manufakturnya juga ya. Dari internal factor growth Indonesia sendiri ya. Nah, kalau kita lihat dari Amerika sendiri, berbagai leading indicator sudah menunjukkan adanya perlambatan ekonomi di Amerika. Purchasing Manager Index di Amerika sudah konsisten di bawah 50, artinya terjadi kontraksi terhadap sektor industri di Amerika. Dan itu biasanya akan tertranslasi nanti ke penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih lambat. Sehingga otomatis kenaikan unemployment rate akan terjadi di Amerika. Faktor yang kedua, kalau kita lihat turbulence atau permasalahan di perbankan di Amerika. Dan saya rasa permasalahan perbankan di Amerika ini belum akan selesai. Karena banyak bank-bank di Amerika yang membeli obligasi negara Amerika, obligasi pemerintah Amerika yang mengalami loss di secondary market karena cepatnya pembalikan arah tingkat suku bunga. Diprediksi sekitar 15% dari GDP Amerika loss dari pembelian surat utang pemerintah di Amerika. Nah, itu akan membuat saya lihat sistem perbankan di Amerika masih akan mengalami masalah. Nah, kalau ini kembali mengalami masalah, ada bank atau financial institution di Amerika yang gagal seperti SVB terakhir, maka kemungkinan Amerika bisa jatuh ke dalam resesi. Nah, kalau jatuh ke dalam resesi, saya rasa ini akan mempercepat the Fed untuk memangkas tingkat suku bunga. Nah, bagi Indonesia sendiri, karena pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih bagus dibandingkan Amerika, dan relatif hampir sama dengan China, maka kemungkinan besar arus modal masuk akan pindah ke negara-negara yang pertumbuhan ekonominya masih positif. Nah, Indonesia salah satunya. Jadi di Asia, ada 3 negara yang saya rasa pertumbuhan ekonominya itu cukup signifikan atau cukup baik ya di tengah perlambatan ekonomi global. Ada India, ada China, dan ada Indonesia. Dan mungkin Indonesia ada di peringkat ketiga. Nah, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil, kemudian rupiahnya menguat, maka itu menjadi pilihan bagi investor. Cuman memang belum terlihat sekarang karena simply investor biasanya dia akan membeli instrumen yang lebih aman dulu sebelum saham, yaitu dia beli instrumen obligasi. Nah, kita lihat arus modal masuk asing ke pasar obligasi kita sudah cukup tinggi.
setelah pasar obligasi kita naik cukup signifikan, maka kemungkinan asing akan pindah ke pasar saham yang lebih beresiko. Nah, saya rasa makanya kemungkinan di second half atau di second quarter 2023 ini stock market kita kemungkinan bisa akan naik ke level 7.000. Seperti itu dari levelnya yang sekarang. Jadi dari secara relatif sih pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih bagus dibandingkan Amerika dan Eropa. Berarti nggak terlalu berpengaruh lah ya kalau Betul. dari sisi kitanya. Oke, nah sekarang mau nanya-nanya lagi soal saham nih. Tadi kan sempat bahas sedikit ya, Pak Michael. Nah sebenarnya kalau ada nggak sih saham-saham yang terdampak positif atau negatif dengan menguatnya tren rupiah seperti sekarang ini? Terus kalau misalkan ada, boleh di-spill gak nih rekomendasi saham yang sepertinya akan cuan gitu di bulan ini atau bulan Sahabat Kompas.com. Oke. Jadi pertama adalah saham-saham blue chip ya. Saham-saham blue chip ketika terjadi pemangkasan tingkat suku bunga, ekspektasi pasar bahwa tingkat suku bunga akan dipotong, tentu akan masuk pertama ke saham-saham yang blue chip ya. Sektor perbankan, telekomunikasi, terus juga sektor otomotif. 3 sektor ini biasanya adalah, dan keempat sektor properti ya. Keempat sektor ini adalah sektor yang paling sensitif terhadap tingkat suku bunga, terutama sektor perbankan. Nah, sektor perbankan kita kan dia kontribusinya cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan kita. Jadi mungkin 4 bank besar itu perlu kita perhatikan ya. Ada BRI, BNI, BCA, Mandiri, itu adalah sektor atau saham-saham yang kemungkinan akan terdampak positif dari kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga di second half. Kemungkinan ada sektor telekomunikasi, ada sektor otomotif ya, yang saya rasa juga akan sangat positif pergerakan harga sahamnya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, kalau kita lihat memang EPS atau laba rata-rata per saham indeks harga saham gabungan kita itu memang sangat sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga dan penguatan nilai tukar rupiah. Jadi kalau nilai tukar rupiah menguat, maka otomatis average laba perusahaan-perusahaan yang ada di indeks harga saham gabungan kita itu akan naik. Naik ya, betul. Karena komponen import yang menjadi bahan baku maupun menjadi bahan baku untuk investasi itu memang kebanyakan masih import. Sehingga ketika rupiah mengalami penguatan, maka otomatis secara cost akan turun. Sehingga ini akan membuat laba perusahaan rata-rata di indeks harga saham gabungan kita akan membaik. Oke, di highlight ya. Tadi perbankan, otomotif, sama properti. Iya. Itu dia beberapa sektor yang bisa dilihat-lihat nih sama sahabat Kompas.com. Oke, Pak Michael, kita mau jawab pertanyaan dari sahabat Kompas.com yang udah masuk di kita. Kita bacain yang pertama dari account YouTube Kabul Kajate. Dolar dan emas dunia cenderung turun, melemah. Tapi kenapa dolar betah di angka 15.000 sekian dan emas tetap tinggi harganya? Ya, kalau tadi kan saya sudah cerita ya bahwa dolar sebenarnya melemah sekarang terhadap rupiah kan. Dari awal tahun sekitar 15.400, sekarang rupiah sudah di level 14.600, 14.500 lah. Artinya sudah terjadi pelemahan. Saya rasa Indonesia akan diuntungkan dengan adanya pelemahan nilai tukar dolar akibat dedolarisasi. Nah, emas itu memang merupakan topik dari kami untuk tahun ini. Kami prediksi sudah dari bulan September bahwa harga emas itu akan naik ke level 2.100 sampai 2.300 per troy ounce. September tahun lalu ya? September tahun lalu, waktu harga emas masih di level 1.600, 1.700. Karena kami sudah sangat yakin bahwa di tahun ini akan terjadi pemangkasan tingkat suku bunga dan semakin banyak negara yang membuang dolar. Ada China, ada Rusia, ada India, ada South Africa, dan juga negara-negara Asia Tengah yang ikut ke dalam suatu organisasi Shanghai Cooperative Organizations ya, SCO ya. Nah, jadi dengan proses dedolarisasi di mana orang mulai membuang dolar, mencari alternatif currency untuk alat transaksi, maka yang paling diuntungkan dari kondisi sekarang adalah harga emas. Emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan harga emas itu tentu akan diuntungkan kinerja sahamnya ya, dengan adanya kondisi yang sekarang terjadi. Jadi sebenarnya rupiah nggak melemah, rupiah sekarang menguat dari 15.400 ke 14.600. Dan kita nggak tahu seberapa dalam penguatan ini, seberapa kuat penguatan ini. Tapi kalau ekspor kita terus surplus, kebijakan moneter dan fiskal prudent, capital inflow masuk, saya rasa rupiah bisa ke level 14 ribuan. Nah, itu akan membuat tadi komoditas
harga emas kemungkinan dalam dolar itu juga akan mengalami kenaikan. Oke, itu dia yang perlu di-highlight juga untuk dari Iya. pertanyaan dari akun Kabul KJT. Ini kita ada lagi pertanyaan dari sahabat Kompas.com dari akun Biola Publik. Menurut Anda, kenapa negara ASEAN tidak mempunyai mata uang ASEAN layaknya Eropa memiliki mata uang euro? Ya, karena karena disparitas ekonomi yang terlalu besar antar negara ASEAN. Dan yang kedua adalah kepentingan politik yang berbeda-beda antar negara ASEAN. Kalau di Eropa kita tahu disparitas ekonominya tidak terlalu jauh. Misalkan standar hidup atau GDP per kapita Spanyol, Italia, Prancis, Inggris misalkan atau Jerman itu per kapitanya tidak terlalu berbeda jauh, di range antara katakanlah $30.000 per tahun sampai dengan $54.000 per tahun. Dan mereka punya kepentingan politik yang sama. Pasca Perang Dunia Kedua itu negara-negara Eropa relatif bersatu. Ya, mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang terjadi di Eropa di tahun 1900 sampai 1945 di mana terjadi perang dunia besar di benua tersebut, sehingga mereka relatifly secara politik cenderung sama gitu ya kepentingannya, dan juga mereka punya kecenderungan dekat dengan Amerika seperti itu ya dibandingkan dengan Uni Soviet waktu saat Perang Dingin, sehingga terciptalah blok ekonomi dan blok politik di Eropa, dan itu yang memunculkan akhirnya menciptakan one single currency di Eropa. Nah, tapi kalau di Asia Tenggara ini beda-beda. Ada negara-negara yang katakanlah di ASEAN ada negara-negara yang cenderung kebijakan politiknya lebih dekat ke China. Ada negara-negara Asia Tenggara yang kebijakan politik luar negerinya lebih dekat ke Amerika. Sehingga tidak ada kesamaan secara kecenderungan politik luar negeri. Nah, yang kedua disparitas ekonomi yang paling penting. Disparitas ekonomi, ada negara-negara yang per kapitanya sudah sangat tinggi, bahkan digolongkan sebagai negara maju, Singapura katakan. Tapi ada negara-negara yang masih sangat terbelakang seperti Laos, seperti Kamboja. Ada negara-negara yang relatifly masuk ke dalam mid to high income seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina gitu ya. Nah, jadi disparitas ekonomi yang terlalu besar ini yang membuat sulit untuk menciptakan one single currency. Karena pasti nanti kebijakannya akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Tapi possible gak sih sebenarnya kalau ASEAN itu punya, atau malah lebih bagus ya udah kayak gini aja gitu? ASEAN sebenarnya kita mungkin bisa pertama-tama kita bisa menciptakan dua mata uang ya. Tidak satu single currency tapi dua mata uang. Kalau misalkan antar negara ASEAN mau interaksi ekspor impor, misalkan dia bisa menciptakan satu mata uang ASEAN sendiri, tapi tetap di dalam negeri tiap-tiap negara ASEAN punya mata uang masing-masing. Seperti ya. Tapi kalau misalkan mereka di ASEAN ini misalkan terjadi kelangkaan dolar, maka mereka bisa menggunakan currency ASEAN ini sebagai transaksi ekspor impor alternatif kalau tidak ada atau supply dolar misalkan sangat tight, sehingga menciptakan instabilitas bagi perekonomian ASEAN. Jadi mungkin diciptakan satu mata uang bersama, tapi tetap ada mata uang yang sendiri-sendiri ya. Oke, itu dia ya kalau analisis dari Pak Mikael sendiri. Kita akan bahas lagi deh soal dedolarisasi kali ini fokusnya ya. Tapi di video Generasi Cuan Part 2 masih bersama Pak Ahmad Mikael selaku Chief Ekonom dari Sukor Sekuritas. Perhatikan di YouTube channel Kompas.com. Jadi kemungkinan dunia ini akan multipolar ya. Kalau dulu kan sebelum perang Ukraina ini, dunia ini single polar. Semua terpusat pada kebijakan internasional Amerika. Nah, sekarang dunia terbagi multipolar. Ada nanti negara-negara ada yang cenderung kebijakan politik luar negerinya akan lebih dekat ke China, Rusia, India, South Africa, Bridge. Ada negara-negara yang tetap kebijakan luar negerinya dekat ke Eropa dan Amerika. Kalau Indonesia sendiri, dia masuk ke condong ke arah mana nih Pak Miki? Nah, jadi kalau kita lihat sangat besar peluangnya 5 tahun ke depan porsi yuan sebagai alat transaksi antar negara bridge atau bahkan yang lebih besar dunia, porsinya akan terus naik sangat besar peluangnya. Makanya tadi Indonesia harus memanfaatkan peluang yuan sebagai global reserve currency.